Pernah dengar soal ambidextrous? Itu loh, kemampuan super langka untuk menggunakan tangan kanan dan kiri dengan sama baiknya. Nah, gimana kalau saya bilang, keahlian langka ini bukan cuma soal fisik manusia, tapi justru jadi kunci rahasia bagi perusahaan untuk bisa bertahan hidup? Coba bayangin ya, cuma 1% dari seluruh populasi dunia yang punya kemampuan ini. Benar-benar langka. Ini bukan cuma unik, tapi udah seperti anomali biologis. Dan anomali inilah yang mau kita pinjam konsepnya untuk dunia bisnis. So, pertanyaan besarnya jadi begini, bisakah organisasi Anda, perusahaan Anda menguasai skill super langka ini? Bisakah perusahaan Anda menjadi jago dalam mengamankan profit hari ini, tapi di saat yang sama juga jago berinovasi untuk masa depan? Oke, ini dia agenda kita. Kita akan bongkar apa sih tantangan utamanya, lalu kita bedah perang antara eksploitasi dan eksplorasi. Kita juga akan cari tahu gimana cara membangun keseimbangannya, lihat peran penting seorang pemimpin, intip contoh nyatanya, dan yang terakhir, menentukan langkah selanjutnya untuk Anda. Yuk kita mulai. Nah, kita mulai dari tantangan dasarnya dulu. Coba deh bayangkan organisasi Anda itu punya 2 tangan. Setiap tangan punya tugas yang beda banget, bahkan kadang-kadang saling bertentangan. Tapi, keduanya harus bekerja sama agar bisa bertahan. Nah, inilah jantung dari konsep ambidexterity organisasional. Ini tuh seperti seni mengelola paradoks. Tangan yang satu, sebut saja eksploitasi, tugasnya adalah menyempurnakan bisnis yang sudah berjalan sekarang agar makin efisien. Tangan yang satunya lagi, eksplorasi, tugasnya menemukan hal-hal baru untuk masa depan. Keduanya penting banget, tapi yaitu secara alami mereka saling tarik-menarik ke arah yang berlawanan. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi kedua fungsi inti ini. 2 tangan organisasi yang mau tidak mau harus bisa bekerja sama, walaupun tujuannya berbeda. Lihat deh, kontras banget kan? Di sisi kiri, eksploitasi. Anggap saja ini mesin yang super presisi. Roda giginya berputar sempurna, menghasilkan uang hari ini. Semuanya serba pasti, serba efisien. Nah, di sisi kanan, eksplorasi. Ini tuh petualangan ke tempat yang tidak dikenal. Penuh ketidakpastian, risiko, dan ide-ide gila untuk masa depan. Jadi gampangnya, tangan kiri untuk bayar tagihan bulan ini, tangan kanan untuk memastikan kita masih relevan 10 tahun lagi. Nah, kutipan dari James J. March ini benar-benar jadi peringatan keras untuk kita. Inilah yang namanya perangkap kesuksesan. Perusahaan jadi jago banget di satu hal, saking jagonya sampai mereka jadi buta dengan perubahan di sekitar. Mereka sibuk menyempurnakan produk andalan mereka, tiba-tiba muncul pesaing baru dengan teknologi yang bikin mereka langsung kelihatan kuno. Oke, kita udah tahu kan bahayanya kalau tidak seimbang. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya sebuah organisasi bisa benar-benar membangun kemampuan ini? Ternyata ada 2 pendekatan utama. Opsinya ada 2, dipisah atau digabung. Yang pertama, ambidexterity struktural. Ini tuh seperti membangun 2 gedung terpisah. Satu gedung untuk bisnis inti yang sudah jalan, satu lagi khusus untuk tim inovasi radikal. Jelas, fokus, tapi risikonya jadi terisolasi. Sebaliknya ada ambidexterity kontekstual. Nah, kalau ini soal budaya. Semua orang di gedung yang sama dilatih untuk berpikir dengan 2 cara, berganti-ganti antara mode efisiensi dan mode inovasi. Jauh lebih fleksibel, tapi mengelolanya juga jauh lebih susah. Iya, tentu saja. Punya 2 tangan yang sama-sama kuat, itu percuma kalau tidak ada otak cerdas yang mengatur. Nah, disinilah peran kepemimpinan jadi krusial banget. Seorang pemimpin yang ambidextrous itu harus bisa pakai 2 topi yang berbeda. Saat lagi pakai topi pembuka, ia jadi seperti seniman. Memberi kebebasan, menantang aturan main, bahkan merayakan eksperimen yang gagal sekalipun. Tujuannya, biar ide-ide baru bermunculan. Tapi, saat ia ganti topi jadi penutup, ia berubah jadi insinyur, menuntut presisi, memasang target yang jelas, dan memastikan mesin bisnisnya jalan tanpa ada celah. Dan kemampuan untuk berganti-ganti topi inilah kuncinya. Istilah kerennya fleksibilitas temporal. Jadi, ini bukan soal punya satu gaya kepemimpinan saja, tapi tahu persis kapan harus jadi seniman dan kapan harus jadi insinyur. Coba bayangkan proyek baru. Di fase awal, pemimpin harus membuka pintu selebar-lebarnya untuk semua ide gila. Tapi begitu produknya siap rilis, ia harus menutup pintu itu dan fokus 100% ke eksekusi yang sempurna. Terus, gimana kita tahu kalau kita sudah seimbang atau belum? Cara pertama adalah dengan pandangan keseimbangan, seperti yang terlihat di timbangan ini. Gampangnya begini, kita ukur seberapa besar sih usaha kita untuk eksplorasi dan seberapa besar untuk eksploitasi.
Kalau selisihnya kecil, dekat-dekat nol, artinya timbangan kita seimbang. Tujuannya ya agar tidak ada satu sisi yang terlalu berat. Tapi, seimbang saja ternyata tidak cukup. Ada pandangan kedua yang jauh lebih powerful, yaitu pandangan gabungan. Di sini kita tidak cuma membandingkan, tapi kita kalikan skor eksplorasi dengan eksploitasi. Kenapa dikalikan? Soalnya ini mengukur sinergi. Begini deh analoginya. Punya skor 5 di eksplorasi dan 5 di eksploitasi, kan hasilnya 25. Itu jauh lebih baik daripada punya skor 9 di satu sisi dan 1 di sisi lain, yang hasilnya cuma 9. Jadi tujuannya bukan cuma seimbang, tapi jadi hebat di kedua-duanya sekaligus. Dan perlu diingat, konsep ini bukan cuma teori di atas kertas. Ini benar-benar jadi alat bertahan hidup yang penting banget untuk menghadapi tantangan bisnis terbesar zaman sekarang. Coba kita lihat beberapa contohnya. Coba lihat dua tren besar ini. Pertama, transformasi digital dan AI. Perusahaan pakai AI untuk mengeksploitasi, misalnya dengan mengotomatiskan layanan pelanggan mereka. Tapi di saat yang sama, mereka juga pakai AI untuk mengeksplorasi dengan cara analisis big data untuk menemukan peluang pasar yang sama sekali tidak terpikirkan sebelumnya. Hal yang sama juga berlaku untuk agenda keberlanjutan atau ESG. Eksploitasi di sini artinya membuat proses yang sekarang jadi lebih ramah lingkungan. Sementara eksplorasinya adalah menciptakan teknologi hijau yang benar-benar baru dan radikal. Dan ini tidak cuma berlaku untuk perusahaan raksasa loh. Di Indonesia, ada studi menarik pada UMKM di Jakarta yang membuktikan hal yang sama. Kunci sukses mereka ternyata adalah learning agility, kelincahan belajar. Kemampuan untuk terus-menerus memperbaiki warung mereka yang sudah ada, ini eksploitasinya, sambil mata mereka tetap awas mencari peluang pasar baru. Nah, ini eksplorasinya. Dan inilah yang membedakan mana yang bisa bertahan dan mana yang bisa terus tumbuh. Oke, jadi setelah kita membahas semuanya, apa nih poin utama yang harus kita bawa pulang untuk diri kita dan organisasi kita? Poin paling pentingnya adalah ini. Ambidexterity itu bukan proyek yang sekali selesai. Ini bukan soal mengejar pembagian 50-50 yang kaku. Ini tuh soal membangun sebuah kemampuan, ibaratnya otot strategis, untuk terus-menerus menyesuaikan keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan visi jangka panjang. Ini adalah tarian yang tidak akan pernah berhenti. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Apakah organisasi Anda saat ini lebih sering pakai satu tangan saja yang sibuk dengan kesuksesan masa lalu? Atau apakah organisasi Anda sudah mulai pakai kedua tangannya secara aktif untuk menyambut dan menciptakan masa depan?